Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, welcome back to my YouTube channel Miss Lena. Jadi hari ini sesuai dengan janji aku mau bacain semua komentar yang udah ada di YouTube channel aku tentang kasur kapuk. Jadi beberapa minggu terakhir aku itu rajin banget upload kasur kapuk ya. Biasalah nyari-nyari video yang mungkin banyak viewsnya, dan mungkin juga ada informasi yang bermanfaat buat kalian yang masih menggunakan kasur kapuk atau mau menggunakan kasur kapuk. Oke, jadi banyak banget ya jenis kasur kapuk. Bukan jenisnya ya, tapi ke size-nya kasur kapuk. Kalau kasur kapuk sendiri otomatis dari buah kapuk gitu ya. Tapi kasur kapuk sekarang sudah sangat langka sekali ya digunakan gitu. Jadi mungkin itu sebabnya viewsnya juga lumayan naik sih. Nah, kebetulan hari ini aku mau bacain komentar ya. Pertama kali upload kasur kapuk itu sudah beberapa bulan yang lalu, terus aku vakum dan sekarang balik lagi mau upload fokus. Sedikit informasi tentang kasur kapuk. Kalau ngomongin kasur kapuk identik dengan kasur jadul gitu ya. Karena sekarang sudah banyak orang yang menggunakan kasur spring bed gitu. Katanya sih lebih empuk, lebih nyaman gitu. Sekarang aku mau bacain komentarnya dari bawah dulu ya. Oke. Komentar yang pertama, Valentinus Alvia. Oke, Valentinus Alvia, 2 weeks ago, jadi 2 minggu yang lalu. Kak, next review bantal kapuknya buat yang nyaman itu gimana? Karena ke Kabuni banyak jenisnya. Ada yang bentuk kapas, ada yang bentuk kecil-kecil gelondolan, ditunggu. Nggak bisa komen di kolom komentar soalnya di off kan. Salam sukses. Oke. Makasih Valentinus Alvia untuk review selanjutnya memang bantal kapuk ya. Nah, untuk bantal kapuk yang nyaman itu gimana? Bantal kapuk yang masih baru ya, jadi yang kapuknya banyak. Karena untuk kapuk sendiri ada kualitasnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk harga yang sedang mungkin kapuknya sedikit, perbandingan kapuknya sedikit. Karena seperti yang aku upload beberapa hari kemarin, aku itu membongkar bantal kapuk yang isinya gelondolan-gelondolan sih. Jadi kapuknya itu sudah berbentuk butiran-butiran kapuk. Otomatis itu sudah tidak empuk lagi, cuman masih padat dan kokoh gitu. Jadi ya at least masih worth it lah ya buat tidur gitu. Next kita ke komentar selanjutnya. Oh ya, kenapa sih di off kan? Sebenarnya emang awalnya sih di off kan, karena beberapa bulan sebelum saya upload yang sekarang ini, saya pernah ngupload jemur kasur kapuk nenek ya. Dan ada juga hate comments yang membuat aku down gitu ya, kayak aduh jangan deh, jangan ngupload ini lagi gitu. Jadi ada beberapa hate comment yang mungkin say that my video is useless gitu. Ngapain sih ngupload kasur kapuk jadul gitu, ngapain gitu, ih gak ada gunanya gitu. Oh my god, saya langsung kaget dong. Jadi aku hold on dulu komennya, baru aku review gitu. Kalau layak untuk ditampilkan ya udah aku publish, if it is not, enggak. Lanjut komentar kedua dari Kamil Putra. Oke, Kamil Putra. Permisi Mbak, itu bantal kapuknya ada beberapa biji. Oke, ada beberapa bantal kapuk sebenarnya yang aku punya gitu. Walaupun sekarang ada bantal kapas ya gitu. Untuk bantal kapuk sendiri ada sekitar 8 bantal gitu ya. Karena aku juga review di rumah nenek. Di rumah nenek itu ada lebih banyak bantal kapuknya di sana. Karena tidak ada yang menggunakan juga, jadi disimpan rapi seperti itu. Miss Lena besok jemur bantal dan gulingnya ya Mbak, yang jadul bingit. Dari Kamil Putra. Oke. Untuk gulingnya itu available hanya di rumah nenek ya gitu. Jadi kalau aku pribadi belum punya guling kapuk. Next time kalau ada yang jual, insya Allah aku beli ya. Biar aku, jangan dibongkar dong, kan baru. Kan eman-eman ya kan. Oke, ada dari Muhammad Arif Firmansyah. Miss Lena review semua Kak, sampai dalam-dalamnya Kak. Oke, ini udah tayang di YouTube aku. Jadi kalian langsung aja cus ke sana. Next. Oke, dari Nur Gajib 10 hari yang lalu, ini komen di tips menjemur kasur kapuk. Kalau kasur kapuk bisa dicuci nggak? Kalau kasur kapuk itu jujur gak bisa ya.
Jadi harus dikeluarkan semuanya, mending ke tukang servisnya aja. Bisa sih bisa gitu ya, nggak ada yang nggak bisa. Hanya itu memakan waktu yang lama dan ribet, sangat ribet. Mungkin bisa langsung konsultasi ke tukang servis kasur kapuknya aja ya. Oke. Next ada Natania. Kenapa yang merah nggak dijemur sekalian? Oke, good people. Jadi untuk kasur kapuk itu kan size-nya beda-beda ya. Jadi ada yang bisa aku gotong sendiri, ada yang memang benar-benar berat karena memang kualitasnya masih bagus gitu. Untuk kenapa yang merah nggak dijemur sekalian, karena pada waktu itu simulasi aja gitu ya, jemur kasur kapuk karena cuacanya juga lagi mendung. Simulasi, oke. Kasur kapuk go international, kapok bed, itu bahasa Inggrisnya ya. Oke, next ada juga Ilham Daguel. Gulingnya kapuk juga. Iya betul. Oke, ini komen di salah satu video aku, tips menjemur kasur kapuk. Iya, gulingnya punya nenek ya, gitu. Ada Wawan Sajalah, kasur kapuk memang mantap. Nah bener, ini tergantung juga dengan preferensi ya. Jadi ada orang yang, ngapain sih pakai kasur kapuk gitu, enakan juga pakai kasur yang spring bed. Tapi ada juga sebagian orang yang tetap mempertahankan kasur kapuk gitu. Karena ada beberapa, ada beberapa yang tidak dimiliki oleh kasur kapas gitu, menurut orang yang sampai saat ini masih menggunakan kasur kapuk. Kasur kapuk tuh padat ya, terus teksturnya juga walaupun tidak selembut dan tidak senyaman seempuk kapur kapas. Kok kapur sih kasur kapas, tapi bisa dibilang tahan lama asal perawatannya bagus gitu. Perawatannya tuh gimana sih? Misalnya ketika dibuka spraynya, kan ada tuh masih didiamkan berhari-hari, spraynya nggak dipasang-pasang sebulan 2 bulan sampai ada kotoran di situ, debu, semuanya sudah menempel di situ. Nah itu nggak boleh ya. Ketika waktunya untuk membuka spray, maka saat itu juga kalau misalnya bisa dijemur, langsung aja jemur gitu. Habis dijemur langsung dipasang lagi spraynya. Seperti itu. Jangan juga ada noda ya gitu ya, noda sekalipun itu air gitu. Karena aku punya kasur kapuk yang sekarang ini karena pindah rumah jadi sering terkena air hujan. Nah itu warnanya juga mulai luntur, terus juga tambah tipis gitu. Karena perawatannya juga kurang. Next, warna disedet. Itu mah tempat tidur Demang Master atau enggak ada gulingnya, Mbak? Oke, makasih infonya ya. Ini ada di video aku, intip kasur kapuk dan ranjang legend usia 70 tahun. Ini kebetulan punya nenek aku. Di rumah yang sudah tidak ditempati lagi, tapi ini masih ada gitu. Ranjang dan kasurnya itu emang legend banget. Masih ada loh sampai sekarang. Oke, next. Ada komentar dari Sarah Leon Deso. Oke, 5 days ago, ada 5 hari yang lalu, kasurnya masih bagus, Mbak. Oh iya, ini aku juga sering nonton si kasur kapuknya si Mbak Sarah ini di YouTube channelnya. Emang masih bagus sih Mbak, karena dirawat gitu. Dan belinya juga kualitasnya dulu yang nggak abal-abal. Belinya yang bagus sekalian biar awet. Itu dia. Next. Ada siapa ya? Oh ini dia nih. Banyuyan Diala, 5 days ago. Bantalnya mau diapain? Dijemur, tapi karena mendung jadi di-delay dulu. Dikira mau dicuci atau dibuang. Oh jangan dong, kalau dibuang jangan, mending dicuci aja, dibuat konten selanjutnya. BTW aku punya bantal kapuk ya, bantal kapuk yang usianya tuh sudah lama sekali, yang bahkan warnanya itu sudah sangat-sangat usang, kotor, jamuran, pokoknya segala macam, dan itu berhasil diselamatkan gitu. Jadi tunggu aja di next video aku ya. Dicuci, jadi bisa kok seberjamur apa sih, sekotor apapun sarung bantalnya juga bisa dicuci. Next, oke. Apa enaknya tidur enggak pakai guling, Bu? Wah, kalau itu tergantung preferensi masing-masing kali ya. Ini di video pamer kasur kapuk, jadi ada 5 kasur kapuk yang berhasil aku pamerkan. Ya. Walaupun mereka semua ada beberapa yang bukan milik aku, tapi milik nenek aku. Emang tidur harus pakai guling ya? Mas warna disedet. Oke, itu tergantung pilihan aja gitu. Oke, next.
Ini dia ada di video bongkar bantal kapuk. Nah, aku bongkar bantal kapuk aku dan bentuk kapuknya itu sudah berbentuk gelondolan, kalau kata Mas siapa Alvinus tadi itu ya, berbentuk butiran-butiran, sudah tidak berbentuk kapas lagi. Kapuk itu bentuknya juga mirip-mirip banget sama kapas gitu. Cuman ada emang yang ditambahkan beberapa butiran-butiran seperti like seednya gitu, biji-bijinya gitu. Jadi ada yang ditambahkan begitu. Makanya pilih kasur kapuk di tempat yang memang benar-benar terpercaya, trusted gitu. Trusted seller. Next, Muhammad Arif Firmansyah, semangat Miss. Aku suka banget gulingnya sekalian ya Kak ya. Oh iya, kalau gulingnya berhubung aku nggak punya, jadi bantalnya aja ya. Oke, next. Kamil Putra, 3 days ago. Wah, makasih Mas Kamil Putra sudah selalu hadir. Cia. Bantal dan guling kapuk dan kasur kapuknya juga dong Mbak dibongkar. Wah, kalau itu nggak berani. Karena masih bagus. Nggak berani ya. Next. Kasurnya nggak dicuci juga, kata Natania. Enggak dong, ngapain dicuci? Ribet kalau nyuci kasur kapuk. Ada sih, mungkin kita bisa pakai vacuum cleaner ya. Seperti penyedot debu gitu. Next time aku bakalan nge-review itu. Jadi kita coba bersihin kasur kapuk gitu ya dengan si pembersih penyedot debu. Mungkin akan lebih efektif kali ya. Next dari Jana Juandana, 3 days ago. Sekalian dicuci urungnya dan isi kapuknya lagi ya Mbak ya. Oke. Ini on proses ya. Jadi mau mencuci lagi bantal kapuk. Tapi kalau kapuknya nggak akan aku cuci, paling juga aku jemur ya. Kalau urung bantalnya atau cover pillows covernya iya bakalan dicuci. Jadi mau dibuat baru lagi gitu. Walaupun nggak harus beli tapi dicuci. Next, Natania 3 days ago di video yang sama bongkar bantal kapuk. Gulingnya nggak ada Kak, nggak punya guling. Oke. Next ada Nur Gajid 3 days ago. Berani bongkar kasur kapuk nggak? Nggak dong, nggak berani kalau bongkar kasur kapuk ya, ribet, mending langsung ke tukang servisnya aja. Next ada dari Valentinus Alvia, 2 days ago. Nah ini dia, memang mengembangkan budaya lama itu bagus Kak, tetap di genre ini Kak dan tetap semangat. Oke, thanks supportnya ya. Memang kasur kapuk sekarang kan sudah langka ya, jadi kemungkinan banyak dari kalangan yang apa sih kasur kapuk itu enak nggak sih, empuk nggak sih, tahan lama nggak sih gitu. Karena sekarang musimnya lagi spring bed, kasur kapas yang super duper empuk itu, yang super soft. Apakah kasur kapuk kalah dengan itu? Oke, kalau kalah sih enggak ya. Mungkin keberadaannya sekarang aja susah banget ditemukan pedagang kapuk. Kasur kapuk itu susah banget. Kalau dulu tuh masih sering mejeng gitu ya, mbak-mbak yang memikul bantal kapuk ataupun sak kapuknya sekalian. Tapi kalau sekarang itu susah banget, asli susah banget. Oke, thank you. Nah, sekarang aku sempat pasang postingan di community, di komunitas ya, ada destroy. Di sini 18 jam yang lalu, ganti kapuknya sama yang baru. Kalau ganti kapuk, nanti kalau ketemu sama penjual kapuknya ya gitu, baru deh bisa diganti kapuknya. Dan aku mau lihat sih seperti apa proses mengganti kapuk gitu. Misalnya kapuk yang beneran kapuk itu kayak apa sih gitu. Memang sih seperti kapas, cuman kan berbeda gitu. Maksudnya saya mau lihat langsung dari penjual kapuknya atau penjual bantal dan kasur kapuknya gitu. Ditunggu aja ya. Oke, itu dia beberapa comments yang ada di video tentang tentang kapuk ya, kasur kapuk, bantal kapuk. Next time aku bakal tunjukin ke kalian bagaimana cara merubah urung bantal. Iya, kalau orang sini mah urung bantal gitu ya, ataupun pillows cover. Ada covernya bantal kapuk yang sudah berjamur, kotor, berdebu, warnanya sudah jelek banget. Nah, itu menjadi lumayan bersih dan lumayan baru lagi. Stay tune terus ya. Oke, hari ini itu aja komentar. Aku bacain komentar dari beberapa viewers aku. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Karena jujur li ini masih 500 subscriber. Ayo dong, cepetan.
Buruan dong subscribe YouTube channel Miss Lena. Thank you so much. Makasih untuk supportnya ya. Jangan pasang hate comment di what is that? Di video tentang kasur kapuk. I think it's rude ya. Yuk saling support aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.